Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Shinta. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti sering banget kalian dengar sejak kecil, bahkan mungkin sampai sekarang masih dipercaya banyak orang. Minum air es bikin gemuk. Nah, apakah benar begitu? Atau hanya sekedar mitos yang diwariskan turun-temurun? Yuk kita bongkar fakta medisnya bersama-sama. Karena topik ini nggak cuma soal minum air es, tapi juga menyangkut cara tubuh kita bekerja, metabolisme, dan tentu saja kaitannya dengan berat badan. Segmen pertama, asal-usul mitos minum air es bikin gemuk. Banyak orang tua melarang anaknya minum air es, katanya bisa bikin gemuk, perut buncit, bahkan cepat sakit. Mitos ini kemungkinan besar muncul karena adanya kebiasaan makan gorengan atau minuman manis yang sering disajikan dengan es. Jadi bukan esnya yang bikin gemuk, tapi makanan atau minuman pendampingnya. Ilustrasi, bayangkan segelas teh manis dingin dengan es batu. Yang bikin gemuk bukan esnya, tapi gulanya. Segmen kedua, fakta medis tentang air es. Air es murni tanpa gula atau tambahan lain adalah 0 kalori. Tidak ada energi berlebih yang bisa disimpan sebagai lemak. Tubuh justru bekerja lebih keras untuk menghangatkan air dingin agar sesuai dengan suhu tubuh. Jadi ada sedikit pembakaran kalori. Penjelasan sederhana tentang termogenesis, tubuh butuh energi untuk menyesuaikan suhu internal. Jadi logikanya, minum air es malah bisa bikin tubuh bekerja lebih keras sedikit, bukan menambah lemak. Segmen ketiga, kenapa banyak orang tetap percaya es bikin gemuk? Efek psikologis, saat minum dingin parut terasa penuh, disalahartikan sebagai bikin buncit. Kebiasaan budaya, di banyak keluarga, air dingin dikaitkan dengan makanan manis, gorengan, atau junk food. Kesalahan persepsi antara penyebab dan kebiasaan. Segmen keempat, kaitannya dengan metabolisme dan berat badan. Berat badan naik bukan karena suhu makanan atau minuman, tapi karena jumlah kalori masuk lebih banyak dari yang dibakar tubuh. Perbandingan, minum segelas air es versus minum segelas es teh manis. Satu tanpa kalori, satunya bisa ratusan kalori. Penjelasan tentang bagaimana gula berlebih disimpan menjadi lemak. Segmen kelima, dampak lain dari minum air es. Untuk sebagian orang, air es bisa memicu rasa tidak nyaman di lambung atau gigi sensitif. Untuk penderita sinusitis, bisa memicu rasa tidak enak di tenggorokan. Tapi tidak ada bukti ilmiah bahwa air es secara langsung menyebabkan kegemukan. Air, baik dingin maupun hangat, tetap penting untuk hidrasi tubuh. Segmen ke-6, meluruskan fakta dan tips praktis. Tidak perlu takut minum air es kalau kalian suka, asalkan tidak dicampur gula berlebih. Minum cukup air setiap hari membantu metabolisme berjalan baik. Jika sedang diet, fokuslah pada kalori dari makanan bukan suhu minumannya. Tips sehat, pilih air putih dingin atau hangat tanpa tambahan, hindari minuman kemasan tinggi gula. Segmen ke-7, perspektif ilmiah lebih mendalam. Kalau kita bicara soal air es, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Mari kita lihat dari sisi fisiologi tubuh. Saat kita minum air dingin, tubuh melakukan proses yang disebut termogenesis. Artinya, tubuh harus menyesuaikan suhu cairan yang masuk agar sesuai dengan suhu inti tubuh, sekitar 36-37 derajat Celcius. Proses ini sebenarnya membutuhkan energi, walaupun jumlahnya tidak signifikan. Misalnya kita minum 1 liter air es bersuhu 5 derajat Celcius, tubuh harus menghangatkannya hingga 37 derajat Celcius. Perhitungan kasarnya, tubuh bisa membakar sekitar 30-40 kalori untuk proses itu. Tidak besar, tapi jelas sekali bahwa air es tidak menyumbang kalori tambahan, malah sedikit membantu membakar. Segmen 8, perbandingan dengan minuman lain. Biar lebih jelas, saya kasih contoh. 1 gelas air putih dingin sama dengan 0 kalori. 1 gelas es teh manis ukuran besar bisa mengandung 150-200 kalori. 1 gelas kopi susu dingin bisa mencapai 300-400 kalori. Nah, disinilah sering terjadi salah kaprah. Orang menyalahkan esnya, padahal yang bikin berat badan naik adalah gula dan krim yang ditambahkan. Segmen 9, efek psikologis dan kebiasaan. Banyak orang merasa setelah minum air es, perutnya terlihat lebih buncit. Padahal sebenarnya itu hanya efek sementara. Air dalam jumlah besar, baik hangat maupun dingin, memang bisa membuat perut terasa penuh. Bedanya, kalau dingin efeknya lebih terasa karena lambung merespon terhadap suhu tersebut. Ini seringkali diartikan sebagai perut jadi lebih gemuk.
padahal sifatnya sementara, bukan penumpukan lemak. Segmen 10, studi penelitian tentang air es. Beberapa penelitian kecil menunjukkan bahwa minum air dingin dapat sedikit meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam dunia medis, ini disebut water-induced thermogenesis. Jadi bukannya bikin gemuk, justru minum air dingin bisa merangsang pembakaran energi. Walau efeknya tidak signifikan untuk menurunkan berat badan secara drastis, tapi setidaknya kita bisa simpulkan bahwa air es bukanlah musuh. Satu studi bahkan menyebutkan bahwa orang yang minum cukup air putih baik hangat maupun dingin cenderung lebih mudah mengontrol nafsu makan dibanding mereka yang kurang minum. Segmen 11, perspektif dari gaya hidup. Kalau kita perhatikan, orang yang suka mengonsumsi air es biasanya bersamaan dengan gaya hidup tertentu. Misalnya nongkrong di kafe dengan minuman manis dingin, makan gorengan pakai es teh manis, atau pesan minuman manis kemasan dingin. Padahal bukan dinginnya yang salah, tapi kombinasi pola makan tinggi gula, tinggi lemak, dan rendah aktivitas fisik yang membuat berat badan naik. Jadi kalau mau sehat, jangan salahkan air es, fokuslah pada apa yang dimakan bersamanya. Segmen 12, tips sehat minum air es. Pilih air putih murni tanpa tambahan. Batasi minuman manis berkalori tinggi meskipun pakai es. Jika punya riwayat MAH atau gigi sensitif, lebih hati-hati dengan air terlalu dingin. Gunakan air es sebagai cara menyegarkan tubuh terutama saat cuaca panas, bukan sebagai pengganti hidrasi utama. Segmen 13, kesalahpahaman lain yang mirip. Sama seperti mitos air es bikin gemuk, ada juga mitos lain. Makan malam setelah jam 7 bikin gemuk, tidur setelah makan bikin lemak menumpuk. Nasi dingin lebih cepat bikin gendut dibanding nasi hangat. Padahal semuanya kembali ke jumlah kalori yang kita konsumsi dan bagaimana tubuh membakarnya. Jadi jangan sampai terjebak mitos tanpa memahami fakta medisnya. Segmen 14, efek air es terhadap sistem pencernaan. Ketika air es masuk ke tubuh, terutama ke lambung, tubuh melakukan adaptasi. Suhu dingin membuat pembuluh darah di sekitar lambung sedikit menyempit sementara. Akibatnya ada orang yang merasa perut agak kaget atau kembung setelah minum air es terlalu cepat. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti lemak bertambah. Justru air es dapat membantu melancarkan pencernaan bila diminum dengan porsi cukup. Air berperan sebagai pelarut nutrisi, memperlancar pergerakan usus, dan mencegah sembelit. Jadi bukan musuh pencernaan. Segmen 15, mitos kuno dan asal-usulnya. Mengapa muncul mitos air es bikin gemuk? Kalau kita telusuri, ini biasanya karena tradisi turun-temurun. Orang tua zaman dulu sering mengaitkan air es dengan berbagai keluhan tubuh, perut kembung, cepat sakit, hingga naiknya berat badan. Padahal itu bukan karena esnya, melainkan karena pola makan di sekitarnya. Contoh, habis makan makanan berlemak lalu minum air es, perut terasa berat. Nah, kesan inilah yang lalu diwariskan jadi mitos. Segmen 16, air es dan olahraga. Kalau kita bicara soal olahraga, banyak atlet justru mengonsumsi air dingin setelah latihan. Kenapa? Karena suhu dingin bisa membantu menurunkan suhu inti tubuh lebih cepat setelah aktivitas berat. Ada studi kecil yang menunjukkan minum air dingin saat olahraga bisa memperlambat rasa lelah karena tubuh merasa lebih segar. Jadi kalau air es benar-benar bikin gemuk, seharusnya para atlet sudah lama menghindarinya. Tapi kenyataannya tidak ada masalah. Segmen 17, air es dan hormon tubuh. Beberapa pasien saya pernah bertanya apakah air es bisa mengganggu hormon, khususnya hormon yang mengatur metabolisme lemak. Jawaban singkatnya tidak. Hormon yang berperan dalam metabolisme lemak adalah insulin, leptin, grelin, dan beberapa lainnya. Semua ini dipengaruhi oleh jumlah kalori yang kita makan, bukan oleh suhu minumannya. Jadi tidak ada kaitan langsung air es dengan naiknya hormon penyebab kegemukan. Segmen 18, contoh kasus sehari-hari. Bayangkan dua orang dengan kebiasaan berbeda. Orang pertama minum air hangat setiap hari, tapi makanannya tinggi lemak, banyak gorengan, ditambah jarang olahraga. Orang kedua suka minum air es, tapi makanannya seimbang, lebih sering konsumsi buah, sayur, dan rutin olahraga. Kira-kira siapa yang lebih cepat gemuk? Tentu saja yang pertama. Artinya bukan air esnya yang menentukan, tapi pola hidup secara keseluruhan. Segmen 19, efek pada suhu tubuh dan kalori. Ketika kita minum air es, tubuh melakukan proses pengaturan suhu. Walaupun kalori yang terbakar tidak banyak, tapi tetap saja ada proses pengeluaran energi. Kalau dilihat dari sisi medis, justru ada sedikit keuntungan.
Beberapa peneliti bahkan mengatakan minum air es secara rutin bisa membantu program diet sebagai trik kecil untuk menambah pembakaran kalori harian. Walaupun angkanya tidak besar, tapi setidaknya ini membuktikan bahwa air es sama sekali bukan penyebab kegemukan. Segmen 20, edukasi untuk masyarakat. Jadi penting sekali kita edukasi masyarakat jangan buru-buru percaya dengan mitos yang belum terbukti secara ilmiah. Kalau ada orang bilang, jangan minum air es nanti gemuk, kita bisa tanya balik, mana buktinya secara medis? Ilmu kedokteran sudah jelas menunjukkan bahwa faktor utama kegemukan adalah kalori surplus. Es tidak ada kalorinya, jadi tidak masuk akal bila disalahkan. Segmen 21, hubungan air es dengan sistem kekebalan tubuh. Banyak orang khawatir kalau minum air es daya tahan tubuh turun. Padahal faktanya, sistem imun